Sudah diingat. Baik, mari kita lihat yang Python dulu. Python ini supaya tidak lari kemana-mana ya, saya akan buat satu eh, baik. Ya, jadi ada satu buku dan buku ini kalian tinggal nyari di internet pasti dapat dalam di bawah 5 menit dapat ya. Python for Signal Processing menggunakan eh, Python ini kan gratis ya, jadi tidak usah bayar-bayar. Memang ini agak lama bukunya, tetapi masih relevan lah buat kita. Tahun 2014, kalau ada edisi terbarunya, kabari saya ya, supaya kita pakai edisi yang lebih baru. Nah, di buku ini kita lihat bagaimana aja cara menginstal Python. Kemudian ada sampling theorem yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi kita lihat bagaimana praktiknya menggunakan Python. Nah, kemudian di sini ada discrete time Fourier transform. Transformasi Fourier ini bagian dari keseharian kita. Ya, semoga ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian ada spectral analysis. Karena dengan menggunakan transformasi Fourier kita bisa melihat dari sudut pandang frekuensi. Ya, sehingga kita bisa mengolah misalkan kayak JPEG itu, apalagi memasukkan watermarking gitu ya, itu kita bisa bekerja di ranah frekuensi, spectral analysis. Nah, kemudian ada contoh di sini finite impulse response filter. Kita belajar filter teorinya, ya kan? Nah, prakteknya di sini FIR. Nah, nanti kalau lebih canggih lagi ada yang infinite impulse response filter. Cuma tidak masuk di sini, itu udah kelasnya advance nanti dengan Pak Bandung ya. Ada rekayasa multimedia. Itu sudah mulai ke arah-arah networking dan lain-lain, tapi dasarnya dari sini. Nah, ini buku pertama. Kita lihat buku kedua. Ini kita naikkan, garis besar aja dulu ya. Dan kalau untuk MATLAB, ITB sudah membayari kalian untuk menggunakan MATLAB sehingga tidak usah menggunakan versi yang aneh-aneh ya. Pakai aja versi ITB karena ITB sudah membayar sekian rupiah ya. Saya tidak tahu persisnya berapa rupiahnya, tetapi tidak perlu tahu, kalian bisa memaksimalkan penggunaannya. Nah, ini menggunakan MATLAB. MATLAB ini memang harus dibeli. Jadi ITB udah membayari kalian untuk menggunakannya sebagaimana membayar kepada Microsoft. Dan kalau ini tahunnya adalah 2021, ini lebih baru. Dan seperti biasa ya, thanks to the hackers, buku ini bisa kalian dapatkan juga di tempat yang biasa dengan gratis. Ya, kalau kita negara berkembang kayak gini, gimana lagi ya? Nanti kalian kalau S2, S3 di negara maju, dapat anggaran dari profesornya, belilah. Ya. Tapi kalau di sini beli buku gini 1 juta gitu kan. Sementara yang gratis ada. Aduh, godaannya sangat tinggi ya untuk menggunakan yang gratis ini.
mudah-mudahan penerbit dan penulisnya mendapatkan amal yang baik dari penggunaan gratis oleh kita ini. Ya, itu saja yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, lihat. Di sini chapter 1, Basics of Digital Filters. Kemudian design the low, high, and bandpass filter. Langsung filter dia nih. Nah, kemudian ada baru sampling theory. Discrete time signal representations. Barulah discrete Fourier transform. Nah, kemudian FIR filter. Mirip dengan yang tadi. Cuma ini tahunnya lebih baru. Kemudian pakainya MATLAB. Nah, kalian sudah mengenal Z transform belum? Nih. Udah pernah dengar sebelumnya, sebelum saya ini? Belum ya? Itu secara matematis lebih mudah daripada menggunakan bilangan kosinus ya. Trigonometri sinus kosinus. Z itu menggunakan bilangan kompleks. Jadi lebih sederhana, secara matematis lebih intuitif. Nah, di sini lebih lanjut nih menggunakan IIR filter. Jadi kalau filter yang lebih mendekati ideal itu menggunakan IIR filter ini. Tapi implementasinya lebih susah. Nah, kemudian understanding the filter specification. Ingat, ketika kita membuat LPC, line predictive coding itu ya untuk voice coding. Nah, itu menggunakan filter specification ini. Nah, kemudian efek dari kuantisasi untuk fixed point number system. Dulu itu implementasi dari komputer untuk bilangan real itu mahal sekali. Karena merepresentasikan bilangan real menggunakan biner itu sebuah kompleksitas tersendiri. Yang paling gampang kan bilangannya bilangan bulat ya, makanya 0 misalkan sampai 255 kalau 8 bit, atau 0 sampai 65.000 sekian kalau dia 16 bit, atau 0 sampai 4 miliar kalau dia misalkan menggunakan 32 bit itu ya. Nah, tapi ternyata kalau dia kuantisasinya ingin menggunakan bilangan real, itu teknologi IC-nya lebih sulit, lebih mahal. Tapi kalau belakangan sekarang itu ya teknologinya sudah dikuasai sehingga kita lebih mudah mendapatkannya dan lebih murah. Nah, di sini various filter realizations in MATLAB. Kemudian fixed point number for MATLAB. Nih, MATLAB itu bilangan bawaannya adalah double precision floating point ya. Jadi kalau untuk fixed point malah kita harus bikin library sendiri. Kemudian C code generation for MATLAB. Nah, ini sudah advance. Nah, sebenarnya kalian itu untuk mata kuliah ini idealnya itu memang ada praktikumnya. Sehingga yang kita bahas itu lebih terasa gitu. Apalagi kalau kalian nanti bekerja ya di bidang misalkan ya salah satu aplikasi yang terkenal buatan orang Indonesia itu, tapi sayangnya bukan buatan alumni ITB ya, alumni pesaing ITB, PixMix misalkan. Itu ya, PixMix itu sudah terkenal lama, jutaan downloadernya. Dan itu dia mengolah-ngolah gambar. Nah, gambar itu kan ngurusin PNG, JPEG gitu ya, bagaimana mengolah-ngolah bit itu. Harus paham nih yang kayak gini. Jadi kalau bekerja di tempat startup seperti itu, otomatis kalian ketika sudah menguasai hal-hal seperti ini, sudah punya pengalaman, bakal lebih diterima daripada yang belum pernah nyoba coding-coding seperti itu ya. Makanya di sini kalian ya kemarin dipaksa pakai coding meskipun kopas.
Tapi yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang kopas tanpa pemahaman, salahnya bareng-bareng, aduh itu tolonglah bisa dipahami ya. Meskipun di UTS ada salah, diperbaiki sehingga tahu yang benarnya. Oke, mari kita lihat yang MATLAB dulu. Ini ya, kita akan membaca secara sekilas buku ini. Jadi tinjauan sistem multimedia yang basicnya dari programming menggunakan Python dan MATLAB menggunakan komputasi, menggunakan komputer. Nah, secara umum MATLAB maupun Python dia adalah komputer digital. Alat yang berjalan, program yang berjalan di komputer digital. Jadi sebenarnya tidak bisa menampilkan continuous signal ya, karena dia kan digital, udah digital. Jadi kita hanya melihat pura-puranya aja kalau dia memperlihatkan continuous signal. Karena yang dimiliki ya kayak gini tuh. Lihat. The sequence of signal. Ini aneh ini ininya di atas ya. Nih kayak gini, ini contoh signal, padahal ini angka ya, signal digital ya. Dan ini indeksnya belum menunjukkan apa-apa, pokoknya sequence aja. -5, 0, 1, 2, 3. Jadi menggunakan bilangan cacah ini. Nah, sekarang real time signal pakai gini tuh. N tambah 1, N tambah 2, ini sudut pandang kita. Present pakai N. Yang the future ke sini, yang past ke sana. Sekarang ini lagi heboh quantum computing ya, karena ada penerima Nobel yang 3 orang itu, dia membahas mengenai quantum entanglement itu. Jadi sekarang di mana-mana sedang heboh urusan kuantum, terutama karena ternyata ada satu partikel yang kita bisa manipulasi sehingga bisa terkait dengan partikel pasangannya, entangled, dan pasangan ini bisa dibuat jauh. Jauhnya bisa secara teori miliaran tahun cahaya, tapi efek yang berjalan di sini terjadi secara paralel di entangled pasangan partikelnya. Jadi seolah-olah kayak dunia paralel. Kalau kita punya partikelnya sudah berbentuk barang, misalkan ini ya, mic gitu ya, saya matikan dulu ya, menghemat baterai. Mikrofon ini. Nah, saya punya entangle yang satu lagi, dan ini bisa dibawa jauh, sampai miliaran tahun cahaya, tapi sebenarnya bisa terjadi saat itu juga. Nah, itu yang kata Einstein, spooky action at a distance gitu ya. Nah, itu digunakan untuk komunikasi kuantum. Jadi riset ke komunikasi kuantum itu, telekomunikasi kuantum sedang berjalan, karena hal yang kita lakukan di sini bisa terjadi di entangle kuantumnya di sana, partikelnya pada saat bersamaan, yang artinya kecepatan merambatnya itu melebihi kecepatan cahaya. Nah, itu masih jadi perdebatan karena Einstein kok salah gitu ya, karena kan menurut Einstein kecepatan tertinggi di alam semesta ini adalah C, kecepatan cahaya itu. Sementara quantum entanglement itu terjadi secara teori saat yang sama. Jadi tidak perlu miliaran tahun untuk cahaya nyampe ke sana terus terjadi. Tapi saat itu juga, meskipun ternyata ada batasan untuk ke sana ya. Kalau dia belum diasosiasikan, meskipun terjadi, tapi tidak bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu, filsafat sains tentang adanya ada ini,
reality itu apa sih gitu. Mungkin bagi kalian realitas ini ada botol, gampang ya. Tapi ketika apakah seseorang sudah meninggal atau belum, itu keberadaan meninggal itu bisa jadi perdebatan. Apakah detak jantungnya atau nafasnya atau aktivitas otaknya yang sebelah mana? Atau tulang belakangnya gitu ya. Nah, keberadaan kematian itu bukan hal yang sederhana. Jadi kalau filsuf itu suka mengada-ada yang tidak ada atau yang nggak jelas keberadaannya, untuk hal-hal tertentu itu jadi sangat penting. Apakah ada malaikat? Apakah ada Tuhan? Gimana membuktikannya? Nah itu kan menjadi ranah-ranah yang penting ya. Dan para filsuf sudah membuktikannya dengan logikanya bahwa Tuhan itu ada dan hanya satu gitu ya. Malaikat itu ada, jin itu, hantu itu ada. Kalau yang nggak percaya hantu nggak ada, ikut saya nanti ya. Kalau nanti kesurupan, nggak tanggung jawab. Kalau yang nggak percaya ada, banyak yang nggak percaya hantu, ya udah nggak usah banyak omong, ikut saya aja lah, nanti saya ajak ke suatu tempat, baru dia rasakan betapa ada. Apakah sihir itu ada? Banyak yang nggak percaya. Wah kalau itu lebih gampang, ya kalau itu lebih gampang membuktikannya, langsung dia bisa merasakan keberadaannya. Ya, ada yang punya ilmunya tinggi masalah itu, sehingga hal-hal yang bagi kita kayak tidak ada, untuk dibuktikan bagi mereka gampang ada. Di televisi kita sudah tidak boleh yang kayak gitu ya. Tapi kalau yang jagoan kan mata Anda dibukakan mata batinnya, bisa langsung melihat yang aneh-aneh di dunia yang lain ya, di dunia yang lain. Oke, mari kita lihat kepada sinyal. Nih lihat. Nah, lihat kayak gini, Xn sama dengan cos pi per 2n. Yang ini adalah n-nya 0 dan selanjutnya ya. Jadi dia kalau n-nya 0 berarti cos 0. Jadi adanya 1. Kemudian kalau n-nya 1 maka pi per 2. Cos pi per 2 berapa? Hello? Cosinus pi per 2. Kalau pi berapa? 180. Dibagi 2. 90. Cosinus 90? 0. Ya ini. Jadi ini angkanya kan 1, 0, 1, 0 kayak gitu aja ya. Kalau cos 3 pi per 2 berapa? 3 pi per 2? Kalau n-nya 3 nih. Kalau n-nya 2 berarti kan dia 1 lagi ya. Ya. Oke, kalau cosinus pi berapa? Cosinus 180. Ini kan muter kayak gitu ya. Minus 1. Nah, ini di MATLAB gampang ya menjalankannya. Nah, sekarang kalau kayak gini lihat. YN adalah XN yang ini, tapi sepertiga XN ditambah sepertiga XN minus 1. Lihat, berarti kalau N-nya 0 dia N minus 1. Dan ini N minus 2. Kalau N-nya 3, Y3 adalah sepertiga dari X3. Ditambah sepertiga, ditambah X2, ditambah sepertiga X1. Nah ini ada delay nih kalau yang ini. Dia kayak moving average nih. YN ini kayak moving average. Karena nilai YN sekarang itu adalah sepertiga dari X yang sekarang, ditambah sepertiga X yang sebelumnya, ditambah sepertiga dari X yang sebelumnya. Dan ini adalah salah satu contoh finite impulse response, FIR. Itu ya.
Karena nilai Y itu rata-rata dari 3 sinyal X sebelumnya. Nih. Nah, ini lebih ke bawah lagi nih, lebih kompleks lagi. Lihat, filter out YN. YN adalah 1/N, N-nya banyak nih, N kapital ya. X sekarang ditambah X sebelumnya, ditambah X sebelumnya, ditambah X, N sebelumnya. Kalau 50 berarti minus 49. Kayak gitu ya, jadi dia merata-ratakan. Nah, di sini bisa dilihat gather data yang sebelum-sebelumnya, kemudian ke ini future. Nah, efek merata-ratakan ini itu bisa digunakan untuk interpolasi, ya. Digunakan untuk pada saat kita sampling, pada saat kita merekonstruksi sinyalnya masih digital ke analog, bisa digunakan yang seperti ini. Lihat, write the equation for digital average filter. Jadi menggunakan average 3 sinyal, dihasilkanlah sinyal yang sekarang. Dan itu efeknya adalah merata-ratakan dari 3 sinyal sebelumnya, 3 sampel. Dan ini adalah low pass filter. Jadi ketika kita punya sinyal yang hasil sampling, kemudian akan direkonstruksi nanti di penerima, dijadikan suara ke speaker, salah satu yang paling mudah adalah menggunakan low pass filter ini, dirata-ratakan saja. Nah, kalau ini 1/7 ya. Tuh lihat tuh di sini. Y7 adalah hasil dari rata-rata yang sebelumnya. Kalau di sini 7 sampel yang dirata-ratakannya. Jadi dia harus punya memori 7 sampel sebelumnya. Kalau yang tadi hanya 3 sampel. Nah, Y7, mulai dari Y7 ya. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Nah, N-nya 3 aja. Jadi kalau N-nya 3, maka jadi kayak gini. Saya mau nanya dulu di sini ya. Supaya yakin bahwa yang saya sampaikan ini dipahami. Nah, ini ada contoh. Write the equation for digital average filter with recent 3 data. Menggunakan 3 data yang terkini. Nah, ya. Ketua kelas, mana ketua kelas? Di sini ada? Nggak ada ya? Ada wakilnya nggak? Wakil? Aduh, kalau nggak ada ya hot seat aja lah yang di belakang. Oke, yang di belakang, Anda mau share screen atau mau ke depan? Oke, share screen berarti suaranya dari sini ya. Tes. Menerangkan itu, tuh membacakan. Yuk, tenang, kalau Anda sendiri tidak bisa, pilih salah satu asisten Anda. Oke. Ya, di kelas 06 ya, ini sedang ada yang ke depan mau ini membacakan solusi. Jadi sudah ada yang nulis masternya. Write the equation for digital average filter with recent 3 data. Nah, maksudnya apa tuh YN sepertiga segala macam itu?
Oke, yang lain ya. Yang lain silahkan bisa ngobrol dengan temennya kalau rasa-rasanya takut dipanggil sama yang di depan ini. Supaya bisa menjelaskan. Y yang ke N adalah kalau Anda datang ke kelas pokoknya harus bertanggung jawab untuk mengerti. Kalau enggak berarti saya yang harus bertanggung jawab. Bebas lah, ya. Karena kali inilah saya baru bebas ya, punya 2 minggu ini untuk terus-terusan kayak gini nih. Akan kita coba ya supaya benar-benar paham. Yuk, gimana? Ya kan berarti kan kalau dilihat kayak dari atasannya itu berarti ya buat yang digital average bilkada kan Pak. Berarti sama dengannya itu sepertiganya itu berarti ngebagi dari 3 data yang diambil dari X gitu Pak. Kalau yang saya dapat gitu sih Pak. Oke, kalau YN-nya sama dengan 0 jadi gimana? Nah, nanti kita lihat gambarnya di sini. Nih, kita punya data seolah-olah kayak gini ya, ini 0, X-nya ya, 1, 2, 3, nih, sampai kayak gini. Nah, sekarang YN nih. Kita mulainya N dari 7 saja deh, supaya nggak pusing dulu ya. Kalau Y7 berarti gimana? Berarti 1/3 dari yang X-nya N yang ke-7 ditambah X-nya ke-6 sama X yang ke-5. Baik, mari kita lihat di gambar ini. Y yang ke-7 adalah hasil apa? Sepertiganya Pak. Sepertiga dari Total namanya X yang ke-7 ke-6 yang ke-7, yang ke-6 sama yang ke-5. Oleh karena itu kira-kira berapa nih hasilnya? Mirip dengan yang mana? X5, X6, X7 dijumlahkan dibagi 3 toh? Ya. Jadi nilainya kurang lebih ya ini kan kalau ini 1, ya ini 2, ini 3 dijumlahkan jadi 6. Dibagi 3 jadi 2. Jadi kurang lebih samalah dengan yang nomor 6 ini toh. Jadi dirata-ratakan nih. Jadi ketika kita ingin punya sinyal yang kontinu, ya sinyal yang kontinu, yang paling gampang menghitungnya low pass filter kayak tadi. Pokoknya 3 sinyal sebelumnya dirata-ratakan dan kalau dia ingin ada nilai di antara ini ya udah rata-ratakan aja terus gitu. Paling gampang memang ditarik garis kayak gitu. Ya, sehingga speaker kita mendapatkan sinyal yang hasil rata-ratanya selalu, jadi dia jadi analog. Kalau di ini ya di sinyal elektroniknya pakai kapasitor itu yang biasanya yang kayak gini, sehingga nilai-nilai yang sebelumnya itu masih tersimpan. Kapasitor kan nyimpen sinyal, nyimpen muatan ya, baru setelah beberapa lama dia berkurang. Jadi sebelum berkurang udah diisi lagi, akhirnya dia kayak moving average gitu. Ya, bagaimana itu kan kita sekarang banyak membahas sebelumnya ya mengenai sampling, tapi interpolasinya enggak terlalu dijelaskan karena pemahamannya interpolasi gampang-gampang susah. Saat inilah kita menjelaskan interpolasi itu begini caranya, menggunakan rata-rata sinyal sebelumnya. Jadi dia akan berjalan terus. Sudah ngerti ya? Oke. Tapi Anda punya kekuatan untuk menunjuk teman Anda untuk soal berikutnya ya. Nah, kalau yang Y7 ini ternyata dia merata-ratakan dari yang sekarang sampai 7 ke belakang nih. Jadi dia mulai dari 7 baru ada. Jadi dari yang sekarang-sekarang ini nggak ada sinyalnya. Bisa disebut sebagai tidak terdefinisi atau masih 0. Ya. Biasanya kalau di elektronika nggak ada istilah tidak terdefinisi karena harus selalu ada. Bisa jadi itu dibuat sebagai 0 aja. Nah, kalau dia tergantung ke 7 sinyal berikutnya, sebelumnya, berarti ya dia yang Y7 ini menghitung sepertujuhnya dari ini semua. Kayak gitu ya, dari 7 sampai angka 1. Itu contoh moving average atau
Nama lain yang kerennya adalah Finite Impulse Response Filter. Jadi menggunakan FIR filter dengan mengambil rata-rata dari beberapa sinyal sebelumnya. Nah ini kalau N yang berikutnya, yang 7, yang 8, sliding saja yang window ini dia bergeser terus ya. Oke, ternyata digital signal processing gampang ya, kayak gini. Oh enggak juga, nanti banyak yang rumitnya ya di depan. Nah, ini nih sudah mulai rumit ini. High pass filter menggunakan 3 data sebelumnya. Dia menggunakan weight, lihat nih, weight-nya ada minus sepertiga, ada sepertiga, ada minus sepertiga. Nah, di sini menggunakan high pass filter. Jadi sinyal yang ini yang menggunakan 7 nilai sebelumnya. Nah, lihat. Ini high pass filter. Contoh high pass filter. Jadi kalau yang high pass filter lihat ada negatifnya. Ya. Karena dia harus menghilangkan angka-angka tertentu. Kalau yang low pass filter weight-nya kayak gini, kalau yang high pass filter tuh bisa weight-nya ada plus dan minus. Dan dia berjalan terus ya menggunakan 7 window-nya, lebar window-nya 7. Nah, ini sudah mulai. Tapi kalian itu tinggal praktek saja di MATLAB itu, tinggal kopas juga ya coding-codingnya. Jadi nanti bisa mengamati gambar-gambarnya. Nah minimal praktikumnya kayak gitu. Yang nanti saya akan minta kalian baca buku ini, menjalankan terus kopas, nanti dikomentari. Dan saya akan bertanya di kelas berikutnya supaya kalian yang kalian kopas dari teman, kopas dari buku itu paham gitu. Kalau lagi tugas-tugas kayak gini, kopas nggak apa-apa. Yang penting Anda paham ketika menjelaskan. Kalau kopas nggak paham, ya Anda jadi bermasalah di depan sini ya. Oke, nah ini ada, buku ini input sequence, output sequence, input frekuensi, output frekuensi. Lihat ya, kita punya sinyal XN, sinusoid, pura-puranya ya, ini sinusoid yang tidak kontinu sebetulnya. Lihat tuh, kalau kita zoom, ini nggak kontinu dia tuh, nggak sinusoid ya. Sebagaimana kalau kalian membeli sinyal generator, kalau sinyal generatornya atau misalkan kalian punya stabilizer, ya stabilizer, terutama yang elektronik itu, atau yang murah meriah, misalkan gini, kalian di mobil pakai inverter, ya bisa supaya bisa ngecas laptop misalnya. Nah si inverter itu ngambil daya dari aki yang DC, akumulator ya, kemudian dia mengenerate sinusoid. Jangan percaya itu, kalau yang murah-murah nggak sinusoid, tapi kayak gini. Makanya kalau Anda salah memilih beli inverter untuk di mobil Anda mengenerate AC 220 volt, kalau ada komputer setelah beberapa lama rusak, ya wajar gitu ya, karena kalau inverternya murah, nggak sinusoid, maka elemen-elemen di komputernya, loh ini kok jadi lari-lari ke sini ya? Bentar, apa yang saya... Aduh, nih. Ini kayaknya dia nggak mau nih. Ini aja. Oke, nah dari kejauhan tampak sebagai sinusoid, padahal aslinya enggak.
Nah, bagaimana kita input begini, outputnya supaya jadi kayak gini? Nah, dia menggunakan filter ya. Nah, asalnya kayak gini tuh. Setelah diproses outputnya jadi beberapa buah tuh. Jadi ada 3 elemen, asalnya 1 elemen sinusoid, sekarang jadi ada beberapa. Ini sinyalnya, jadi 3 sinyal. Nah, itu bisa menggunakan, nah contohnya kayak gini ya, menggunakan filter tertentu. Nah, buku ini dia mulai-mulainya dari filter nih. Tapi yang kita inginkan sebetulnya dari sini dulu. Nih ya, nggak apa-apa. Kita ikuti pemikiran dari Bapak Kim ini. Nah, sinyal yang sebenarnya sebetulnya kayak gini. Ini dalam radian, R, E, J, omega T. R ini radiusnya, amplitudenya, J omega ini kan omega besar ya, itu 2pi. Nah, lihat tuh. Ini R-nya, kemudian ini tetanya. Kalau diringkas, tulisannya biasanya kayak gini. R, kemudian sudutnya teta. Nah, kayak gitu ya. Nah, di-clear aja. Sebetulnya kalau ingin matematis adalah RE pangkat J omega theta. Nah, omega ini adalah 2πf. Sehingga F ini adalah omega per 2pi. Ini kita mengingat masa lalu waktu SMA. Ya. Jadi, kalau berjalan dengan berjalannya waktu, maka gambarnya jadi kayak gini tuh. Dan kita masuk ke YouTube nanti yang tentang bagaimana sinyal ketika saling dijumlahkan itu ya, tentang transformasi Fourier itu. Kayak gitu tuh, karena dia berjalan dengan waktu. Kalau waktunya tidak dijalankan, maka dia berputar-putar terus kan diproyeksikan di sini. Di sumbu ini nih, di bidang yang ini. Tapi kalau waktunya berjalan, sumbu T, maka dia jadi spiral kayak gini. Nah, mulai MATLAB-nya tinggal kopas, kalian bisa mendapatkannya. Ya, tidak ada alasan untuk kalian nggak bisa menjalankan MATLAB, karena dari DTI sudah disediakan. Tinggal diinstal. 2 giga, download dulu ya, di kampus aja. Nah, jadi hasilnya bisa tergambar seperti ini. Sinus, ini cosinusnya. Nah, jadilah yang hukum trigonometri yang kita ingat-ingat. Cosinus adalah E J omega J theta tambah E minus J theta per 2. Dan sinus adalah ini. Ada bilangan kompleks. Disinilah berguna trigonometri itu ya sekarang. Nah, nanti dicoba nih di Kopas ini. Dijalankan. Asisten juga nanti nyoba ya, Kopas dijalankan ini. Nah, sehingga diplot, ketika diplot gambarnya bagus kayak gini. Coba lihat ya samplingnya berapa. Tuh lihat tuh. Omega minus 2 kali pi. Pi ini konstan ya. Mulai dari minus 2 pi, kemudian titiknya adalah pi per 100, jadi dia ngambil sampel 100 untuk setiap 3,14 angkanya nih, sampai 2 pi. Nah, jadinya minus 2 pi sampai 2 pi sampai plus, dan intervalnya adalah pi per 100, sehingga gambarnya jadi bagus ya. Kemudian X1 cosinus omega, X2 sinus omega. Kemudian di sini ada string untuk menuliskan ini ya.
figur. Nah, figur itu untuk memanggil supaya gambar ini nih siap. Kemudian kita ada 4 subplot. Ini kalau MATLAB ya. Tuh, di sini subplotnya yang 221 yang pertama ya. Plot omega X1, omega X2 pakai grid. Ada ticksnya di setiap ini. Pakai label, labelnya pakai string yang ini. Limitnya minus 2pi sampai 2pi yang X-nya. Yang Y-nya minus 1,5 sampai 1,5. Hasilnya ini. Nah, kalau diplot kayak gini. Labelnya ini yang di bawah. Di atasnya 1,5, ini minus 1,5. Karena ingin supaya jelas nih. Maksimumnya sama minimumnya 1 dan min 1. Kemudian dia plot yang pertama. Nah, nih ada panahnya ya. Cosinus theta, nih yang biru. Sinus theta. Wah, sekali Anda nyoba-nyoba ketagihan karena ngeplot-ngeplot yang asalnya ada di gambar, di buku, jadi gampang di sini. Orang Indonesia kalau urusan ngemodif jagoan. Nah, makanya dikasih sama orang Korea nih, ayo silakan nih. Ini adalah bawaan pabrik. Bawaan pabrik ngeplotnya kayak gini. Nah, nanti kalian edit-edit. Jadi lebih paham. Tuh ya, ini diubah-ubah tuh. Ini minus sinus. Minus sin theta sama dengan cos theta ditambah pi per 2. Nih, jadi ada gambar-gambarnya kayak gini ya. Jadi Anda jadi... Punten Pak Yosef, Ya. hari ini 1 jam Pak. Oh iya ya, saya suka salah aja. Kalau udah ngajar suka lupa berdiri. Baiklah, terima kasih banyak. Setidaknya gambar yang pertama ini ya, kalian bisa nyoba-nyoba dulu. Presensinya akan di-share dulu. Biar kelihatan atau otomatis saja udah? Ya otomatis aja Pak, udah saya buka. Oke ya, silakan view course ya, atau refresh page, supaya presensinya Anda bisa terlihat presensinya masing-masing. Nanti kalau udah disinkronisasi hari Jumat nggak kelihatan, kita bisa revisi waktu itu aja. Oke, gitu saja dulu ya. Silakan kalian dapatkan masing-masing bukunya. Kemudian yang lebih sukai MATLAB ataupun Python, boleh. Bisa dua-duanya lebih hebat lagi. Ilmu nggak susah bawanya. Saya kira itu saja dulu hari ini ya. Nanti kita lanjutkan ngoprek-ngoprek gini. Jadi kalau saya harapkan laptopnya dibawa deh untuk hari Jumat. Karena kita akan praktikum, pura-puranya kita ingin memperdalam dengan experiential learning ini. Sehingga, dan pastikan bahwa Python notebook dan atau MATLAB-nya sudah berjalan di laptopnya ya. Sampai di sini dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih.